Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu tersayang, bagaimana kabar kalian nak? Ini kali pertama kalian berjumpa dengan ibu ya. Ibu guru baru di kelas kalian. Ibu akan mengajar sampai 1 tahun ke depan. Ibu akan mengajarkan PLH ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan ingatkan kembali untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta memakai masker. Berarti bukan 3M ya, berarti 4M, mohon maaf. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Ibu adalah Ibu Suci Lukitorini. Kalian boleh memanggil dengan nama Bu Suci. Hari ini kita akan belajar tentang PLH. Apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah bagaimana persiapan pembibitan tanaman dan cara perkembangbiakan tanaman. Baik, kalian boleh mengeluarkan buku paket kalian. Anak-anakku, tanaman itu banyak memiliki manfaat bagi manusia, ya. Ada buah yang dihasilkan dari tanaman, ya. Kemudian batang kayunya juga dibutuhkan oleh manusia. Terus akarnya juga ada yang memanfaatkan untuk meja, untuk perabotan furniture dan sebagainya. Dan satu lagi, mengapa kita harus menanam tanaman? Karena tanaman itu dia dapat merubah karbon dioksida menjadi oksigen. Itu yang bisa membuat bumi kita menjadi hijau lagi. Nah, tanaman itu ketika ditanam itu memerlukan cara atau perkembangbiakan dengan cara yang baik. Nah, lihatlah di buku paket kalian halaman 2, di situ dilihat tentang persiapan pembibitan tanaman. Jadi sebelum melakukan pembibitan tanaman ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu 1, kita harus menyiapkan lahan. Kalau kalian mempunyai lahan yang luas ya, itu pastikan tanahnya itu gembur, subur dan ada saluran air yang baik. Harus karena apa? Karena supaya tanamannya tidak tergenang air. Ibu bagaimana kalau saya tidak punya lahan? Jangan khawatir. Sekarang banyak tanaman-tanaman yang ditanam di dalam pot. Ada tambula pot, tanaman buah dalam pot ya. Kita bisa menggunakan pot atau di dalam polybag. Selanjutnya, ketika kalian akan menyediakan tanaman induk yang untuk ditanam, kalian harus memilih nak, jangan tanaman sembarangan ya. Tanaman-tanaman tersebut, 1, dia harus mempunyai akar yang kuat. Pastikan dia tidak berakar yang misalkan sudah busuk atau seperti itulah ya. Terus kemudian tanaman tersebut itu tahan terhadap serangan hama dan penyakit akar. Kadang kan kalian lihat ada pohon banyak sekali kutu-kutunya. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai tanaman induk untuk diambil supaya ditanam lagi, nggak bisa. Terus kemudian ketika kalian memilih untuk proses pembibitan juga, misalkan tanaman yang berbuah, pastikan tanaman tersebut menghasilkan buah yang bermutu dan bagus. Ya, buah yang besar-besar, kemudian yang manis. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai tanaman induk, bukan buah yang kecil-kecil atau kerdil ya. Selanjutnya adalah tentang menentukan teknik pembibitan. Nah, ketika kalian ingin membibit sebuah tanaman, setiap tanaman itu berbeda-beda, nak. Ya, tetapi secara umum teknik pembibitan itu terdiri dari 2 cara, yaitu dengan cara vegetatif dan generatif. Apa itu vegetatif dan apa itu generatif? Nanti akan Ibu terangkan ya secara terperinci. Ya, kalian pasti sudah belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif kan? Nah, nanti Ibu juga akan kupas secara tuntas apa itu menentukan teknik pembibitan. Kali ini kita akan mencoba mencari tahu cara perkembangbiakan tanaman ya. Seperti kita tahu ya nak ya, perkembangbiakan tanaman itu apa sih? Untuk apa sih? Jadi tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau
kultivar tertentu. Jadi perkembangbiakan ini, tanaman ini tadi sudah Ibu sebutkan di awal bahwa dapat dilakukan dengan cara vegetatif dan generatif ya. Ya, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan tanaman secara vegetatif ya Nak ya. Jadi contoh tanamannya itu ada wortel, kemudian ada pisang, ada stroberi, ada bawang merah, kemudian ada kencur atau temulawak atau kunyit, dan kemudian juga ada singkong. Bagaimana cara perkembangbiakannya nanti akan Ibu bahas satu persatu. Sekarang kita lihat perkembangbiakan secara vegetatif alami ya pada tunas. Ternyata perkembangan ini dimulai dari ranting muda yang baru tumbuh atau calon tanaman baru. Tunas itu tidak tergantung pada induknya. Artinya, walaupun induknya ditebang, tunas tetap akan tumbuh ya. Jadi tunas itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu tunas akar ya, seperti daun sukun, terus kemudian daun cemara ya. Kemudian ada tunas batang, itu seperti pisang, bambu, dan nanas. Kemudian juga ada juga yang berkembang biak dengan cara tunas daun, yaitu cocor bebek dan sekulen. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara umbi. Ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar itu biasanya seperti lobak, wortel, ya. Kemudian ada umbi batang seperti singkong, kemudian ubi, dan selanjutnya ada umbi lapis. Nah, umbi akar ini biasanya memiliki cadangan pada makanannya. Tunasnya tersebut merupakan tumbuhan baru. Jadi umbi akar pada singkong tidak dapat digunakan untuk berkembang biak karena tidak memiliki pangkal batang. Nah, cara menanam umbi akar ini yang ditanam adalah batangnya. Sedangkan pada umbi batang, nah umbi batang ini seperti kentang. Nah, kentang itu adalah umbi batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Nah, umbi batang merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh kuncup yang membentuk mata tunas. Nah, kentang merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang. Yang berikutnya adalah umbi lapis. Kenapa disebut umbi lapis? Karena dia pelepah daunnya itu berlapis-lapis. Kalau kamu ingin lihat umbi lapis, di rumah ada minta umi bawang merah. Ya, itu adalah contoh dari umbi lapis. Di bagian paling bawah umbi lapis itu ada bonggol berbentuk cakram dan akar serabut. Nah, perkembangbiakan umbi lapis ini dimulai dengan tumbuhnya siung dulu pada tunas paling luar. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis contohnya apa saja? Bawang merah, bawang putih, bunga dap malam, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang ketiga adalah perkembangbiakan dengan cara rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma itu disebut juga rimpang. Ya, Indonesia kaya sekali akan rizoma, sampai penjajah datang ke Indonesia hanya untuk mencari tanaman-tanaman rizoma ini, yang disebut juga dengan tanaman apa nak? Kalau orang Jawa bilang empon-empon, tetapi kalau mereka menyebutnya adalah rempah-rempah ya. Masih termasuk cengkeh dan lada serta yang lain-lain ya. Nah, rizoma ini tumbuh ke dalam tanah. Dia menghujam ke dalam tanah. Nah, batangnya itu berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan rizoma itu adalah jahe, lengkuas, temulawak, kencur, kunyit ya. Kalian bisa lihat sehari-hari di sekitar kita atau di rumah kalian mungkin Umi Abi menanamnya. Yang keempat adalah geragih atau stolon.
Sebetulnya kalian sering lihat nak, di sekitar kita itu banyak sekali tumbuhan yang menjalar di permukaan tanah. Nah, tumbuhan baru itu biasanya tumbuh dari kuncup paling ujung yang menyentuh tanah. Kemudian dia membelok ke atas, menyentuh tanah, terus tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Nah, tunas-tunas itu tumbuh menjalar, tetapi tidak tergantung lagi pada induknya. Tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah arbei. Ya, kemudian rumput teki. Perhatikan rumput teki itu yang susah banget diambil itu. Dan stroberi. Baik, untuk kali ini cukup sampai di sini pembelajaran PLH. Nanti di minggu depan Ibu akan lanjutkan lagi tentang perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Kalian boleh mencatat poin-poinnya atau kalian bisa melihat video pembelajaran Ibu ini, kemudian kalian baca lagi buku paket kalian. Ingat ya anak-anak, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa juga selalu makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.